Adzan adalah syiar Islam yang agung. Ia dikumandangkan untuk menandai masuknya waktu sholat dan juga sebagai panggilan kepada umat Islam untuk menghadiri ibadah. Namun, di beberapa tempat, terdapat kebiasaan mengadzani jenazah saat akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Bahkan di sebagian masyarakat Muslim di Nusantara dan beberapa wilayah lain memiliki tradisi mengumandangkan adzan di dekat mayit saat hendak dikuburkan. Kadang adzan dikumandangkan di dalam liang kubur sebelum mayit dimasukkan, atau tepat setelahnya. Adzan ini serupa dengan adzan sholat, dan diniatkan sebagai pengingat tauhid dan ajakan kepada kebaikan bagi si mayit. Praktik ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini disyariatkan dalam Islam? Apa dasar hukumnya? Apakah hal ini merupakan bagian dari sunnah atau termasuk perbuatan bid'ah? Pada video kali ini akan mengkaji hukum mengadzani mayit saat hendak dikuburkan dari perspektif Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan para ulama salaf. Tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa adzan disyariatkan untuk mayit saat dikuburkan. Semua penyebutan adzan dalam Al-Quran berhubungan dengan ibadah sholat, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58. Di awal ayat ini terdapat kalimat, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat. Begitu juga pada Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari keterangan dua surat tadi, dan sepanjang sepengetahuan kami, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran penyebutan adzan sebagai bagian dari prosesi penguburan. Dalam sejarah Nabi Muhammad, tidak pernah sekalipun Nabi melakukan kumandang adzan untuk jenazah saat dikuburkan. Tidak pula para sahabat dan tidak pula para tabi'in melakukannya. Namun, dalam banyak hadits hanya menjelaskan tata cara penguburan. Seperti dalam hadits dari Jalur Bara bin Azib. Dalam hadits tersebut Rasulullah menjelaskan panjang lebar tentang keadaan ruh setelah dicabut, lalu dimasukkan ke kubur. Beliau menyebutkan zikir dan doa, tapi tidak menyebutkan adzan sebagai bagian dari prosesi. Begitu pula penguburan sahabat. Dalam banyak riwayat hadis syahih yang menceritakan penguburan sahabat seperti penguburan Utsman bin Maz'un, Hamzah, Abu Bakar, Umar, dan lainnya, tidak pernah disebutkan adzan dikumandangkan di kubur mereka. Berikut adalah pandangan atau penjelasan dari para imam atau ulama salaf. 1. Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah dalam kitab Al-Mudawanah, beliau menyatakan, "Aku tidak mengetahui adzan ketika menguburkan mayit, dan itu bukan bagian dari sunnah." 2. Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah tidak mencantumkan adzan di kubur dalam kitab pokok mazhab beliau yang memuat tata cara pemulasaraan jenazah. Beliau hanya menekankan doa dan zikir. 3. Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah. Dalam kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, tidak disebutkan adanya adzan saat penguburan. Bahkan dikatakan, tidak disyariatkan adzan ketika mengubur mayit. Jika dilakukan, maka itu termasuk bid'ah. 4. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau pernah menyatakan, termasuk hal yang tidak diajarkan oleh Nabi adalah mengadzani mayit ketika diletakkan di dalam kubur. Tidak diriwayatkan dari beliau ataupun dari sahabat, dan semua kebaikan ada dalam mengikuti salaf. Berdasarkan kaidah al-ibadah tauqifiyah, atau ibadah itu bersifat tetap dan tidak boleh ditambah tanpa dalil,
Maka, mengadzani mayit saat dikuburkan adalah bid'ah, karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak pula dilakukan oleh generasi awal Islam. Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Barang siapa membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini atau dalam agama, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak." Sebagian orang menyamakan adzan untuk mayit dengan adzan untuk bayi yang baru lahir, merujuk pada hadits lemah. Barang siapa melahirkan anak, maka adzanilah di telinga kanannya dan iqomat di telinga kirinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi, namun banyak ulama menyatakan bahwa hadis ini lemah atau mungkar. Dan andai pun syahih, adzan untuk bayi bertujuan menanamkan kalimat tauhid pertama kali, bukan untuk orang yang sudah meninggal, yang amalnya telah terputus dan tidak disyariatkan lagi baginya untuk melaksanakan sholat. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mensyariatkan adzan saat penguburan jenazah. Tidak ada pula praktik tersebut dari Nabi, para sahabat, atau generasi awal. Ulama salaf seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya tidak menganggapnya sebagai sunnah, bahkan sebagian menganggapnya bid'ah. Maka, mengadzani mayit saat hendak dikuburkan adalah perkara yang tidak disyariatkan dan termasuk bid'ah dolalah dalam ibadah. Sikap seorang muslim seharusnya adalah ittiba, atau mengikuti, bukan ibtida, atau mengada-ada. Menjauhi amalan yang tidak bersumber dari Nabi adalah bentuk cinta kepada sunnah dan penjagaan terhadap kemurnian ajaran Islam. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Ikutilah dan jangan membuat-buat, karena kalian telah dicukupkan."